Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jimmy Pratama, NIM 2020131004, mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah menganalisis perkembangan kebudayaan dan kerajaan-kerajaan Buddha di Asia Selatan. Tujuan dari pembahasan ini adalah semoga para siswa dapat menganalisis perkembangan dan mengenal kerajaan-kerajaan Buddha di Asia Selatan dan penyebaran-penyebaran agama Buddha di Asia Selatan. Latar belakang munculnya agama Buddha di India. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, agama Hindu mengalami kemunduran karena disebabkan oleh faktor-faktor, yaitu faktor Brahmana yang memonopoli upacara keagamaan yang membuat sebagian dari mereka bertindak sewenang-wenang. Contohnya, rakyat yang dibebankan untuk memberikan kurban yang telah ditetapkan. Kedua, sistem kasta yang membedakan derajat dan martabat manusia berdasarkan kelahirannya. Dan yang ketiga, golongan Brahmana merasa berada pada kasta tertinggi dan paling berkuasa, terutama untuk mempelajari kitab suci agama Hindu lainnya. Hal ini yang menimbulkan rasa anti-agama. Faktor yang melatar belakangi munculnya agama Buddha di India. Faktor tersebut antaranya sebagai berikut. 1. Kondisi sosial dan politik India. Agama Buddha lahir akibat kondisi sosial dan politik India yang pada saat itu sangat memprihatinkan, di mana di India pada saat itu banyak rakyat yang menderita sedangkan kehidupan raja di istana sangatlah mewah. Kedua, ketidakpuasan terhadap doktrin Brahmana. Ketika agama Hindu berkembang dengan pesat, ketamakan kaum Brahma semakin menjadi karena hanya mereka yang mampu membaca serta menyelenggarakan berbagai upacara keagamaan. Mereka mulai mengomersikan profesi secara berlebihan dengan upah yang lebih besar. Perkembangan agama dan kebudayaan Buddha di India. Ada 3 aliran yang menonjol saat itu. Pertama, aliran yang dianjurkan oleh Jabali. Kedua, aliran yang dipimpin oleh Mahavira dan akhirnya disebut Jaina. 3, aliran yang muncul sebagai aliran yang merupakan jembatan emas dalam masyarakat. Dinamakan demikian karena aliran ini dibawa oleh seorang Gautama yang mendapat ilham untuk menyebarkan agama bersama Buddha yang membatasi kedua aliran terdahulu. Agama Buddha mengambil jalan tengah dalam menempuh hidup ini, tidak hanya dengan bersenang-senang atau dengan mematuhi peraturan yang telah keras menyiksa diri. Proses perkembangan agama Buddha di India. Awal tahap. Sebelum disebarkan di bawah perlindungan Maharaja Asoka pada abad ke-3 sebelum Masehi, agama Buddha kelihatannya hanya sebuah fenomena kecil saja dan sejarah peristiwa-peristiwa yang membentuk agama ini tidaklah banyak tercatat. Dan pada abad ke-5 sebelum Masehi, konsili pertama Buddha diadakan tidak lama setelah Buddha wafat di bawah perlindungan Raja Ajatsattu dari Kekaisaran Magadha dan dikepalai oleh seorang rahib bernama Mahakasapa di Rajagaha, sekarang disebut Rajgir. Dan pada tahun 383 sebelum Masehi, kondisi kedua Buddha diadakan oleh Raja Kalsaoka di Vasyali, mengikuti konflik-konflik antara mazhab tradisionalis dan gerakan-gerakan yang lebih literal. Dakwah Asoka kurang lebih 260 sebelum Masehi. Maharaja Asoka dari Kekaisaran Maurya 273 sampai 232 sebelum Masehi masuk agama Buddha setelah menaklukkan wilayah Kalingga, sekarang Orissa, di India Timur secara berdarah karena menyesali perbuatan yang keji. Sang raja lalu memutuskan untuk meninggalkan kekerasan dan menyebarkan agama Buddha dengan membagi stupa-stupa pilar di mana ia menghimbau untuk menghormati segala makhluk hidup dan mengajar orang-orang untuk mentaati dharma. Ajaran dan kitab suci agama Buddha. Ajaran agama Buddha terdapat beberapa ajaran pada agama Buddha, yakni 1. 4 kebenaran utama, khutbah pertama Sang Buddha. 2. 3 pengakuan dalam agama Buddha.
3. Dasar-sila 10 peraturan bagi penganut agama Buddha. 4. Rukun syarat beragama Buddha. Kitab suci agama Buddha. Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidharma Pitaka. Aliran-aliran agama Buddha. Theravada. Theravada secara harfiah berarti ajaran sesepuh atau pengajaran dahulu, merupakan mazhab tertua agama Buddha yang masih bertahan, ditemukan di India. Mahayana adalah yang secara harfiah berarti kendaraan besar, adalah salah satu dari dua aliran utama agama Buddha yang merupakan istilah pembagian filosofi dan ajaran Sang Buddha. Vajrayana. Vajrayana adalah suatu ajaran Buddha yang di Indonesia lebih sering dikenal dengan nama Tantra atau Tantrayana. Namun banyak juga istilah lain yang digunakan seperti misalnya Mantrayana, ajaran mantra rahasia, ajaran Buddha eksotik. Vajrayana adalah merupakan ajaran yang berkembang dari ajaran Buddha Mahayana dan berbeda dalam hal praktik, bukan dalam hal filosofi. Perkembangan dan persebaran agama Buddha di Asia Selatan. Kemajuan agama Buddha tidak dapat dilepaskan dari peranan Raja abad ketiga sebelum Masehi, yakni Raja Asoka yang memerintah sebagai besar wilayah di India. Dengan adanya dukungan sebagai raja, agama Buddha dapat disebarkan ke wilayah India Selatan dan Sri Lanka. Pada abad ketiga sebelum Masehi, para biksu Sri Lanka mulai menyusun uraian-uraian lengkap tentang Tripitaka. Sekian materi dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.